Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada ruang kolaborasi topik 7 problematika penerapan UBD di lembaga formal sebagai siswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Siti Khalidah, Siti Norlinda, saya sendiri Siti Rahmah, Siti Riani Khairina, Winda Aryani, Winda Rabiatul, dan Wulan Rizky Ananda. Pengertian UBD. Nah, Understanding by Design atau UBD adalah paradigma pendidikan yang menyarankan merancang kurikulum yang secara terbalik atau backward design dan dapat mengarah pada pengembangan pemahaman peserta didik yang lebih mendalam. Sebagai siswa, backward design adalah model dengan gagasan bahwa proses desain harus dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan kemudian bekerja mundur mengembangkan instruksi yang menggerakkan siswa untuk mencapai hasil tersebut dengan memutuskan apa tugas atau kegiatan siswa yang akan dilakukan. Apa problematika atau permasalahan yang dihadapi? Problematika awal UBD dimulai dengan tujuan utama yaitu pengembangan dan pendalaman pemahaman peserta didik dalam hal ide-ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, peserta didik perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman. 6 aspek pemahaman dalam UBD yaitu yang pertama, mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu memiliki empati diri, dan yang terakhir mampu menilai diri. Meskipun pendekatan ini diterima secara luas, namun dalam pelaksanaan di lapangan atau di sekolah masih terdapat permasalahan yang muncul atau yang dialami. Berikut macam-macam problematika. Yang pertama, kesulitan untuk mengikuti pola UBD. Yang kedua, belum terbiasa menerapkan UBD. Yang ketiga, UBD membutuhkan pengembangan profesional yang ekstensif. Yang keempat, buku teks yang belum mendukung. Ada 4 uraian problematika. Yang pertama, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UBD ini karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama. Contohnya, ada peserta didik yang bisa terlibat aktif pada pembelajaran di kelas, tetapi ada juga yang hanya sebagai peserta yang pasif. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa pada penerapan UBD karena berbeda dengan penerapan model yang biasa digunakan. Selain itu, siswa merasakan kewalahan karena terlalu diporsir guna kelancaran penerapan kurikulum UBD. Yang ketiga, UBD juga membutuhkan pengembangan profesional yang ekstensif sebelum pelaksanaan yang cukup menyita waktu dan mungkin bahkan dalam hal finansial. Yang keempat, buku teks dan standar isi yang digunakan juga tidak selalu secara eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari peserta didik. Jadi, buku teks belum mendukung peserta didik jika kurikulum menggunakan kerangka UBD. Bagaimanakah solusinya? Yuk kita simak video berikut ini. Solusi untuk problematika pertama, guru harus bisa mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini untuk mendukung penerapan kerangka pembelajaran yang menggunakan Understanding by Design. Hal ini didukung juga oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat di zaman sekarang. Solusi untuk problematika kedua, guru dapat mendesain pembelajaran semenarik mungkin agar peserta didik tidak mudah bosan dan mereka lebih cepat memahami penerapannya. Solusi untuk problematika ketiga, bagi peserta didik yang belum terbiasa dengan ALU UBD atau bahkan belum mengetahui apa itu UBD dalam pembelajaran, mereka harus siap berkolaborasi dengan profesional. Hal ini untuk mendukung implementasi UBD dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangan mereka. Solusi untuk problematika keempat, peserta didik harus mencari referensi di luar dari buku teks atau standar isi agar mereka dapat berpikir kritis dan juga mudah beradaptasi dengan kurikulum UBD. Baik, slide selanjutnya yaitu problematika penerapan UBD di lembaga pendidikan.
problematika dan evaluasi implementasi kurikulum UBD yang ternyata dalam kurikulum ini terdapat poin-poin penting dalam pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran dimulai dari learning goals atau tujuan mengenai apa yang dipelajari peserta didik dan pelajaran apa yang dapat diambil oleh peserta didik. Adapun contoh penerapan UBD yaitu pada mata pelajaran matematika, peserta didik dapat menyelesaikan masalah matematika dengan berbagai cara dan menjelaskan proses berpikir mereka. Adapun pada mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik dapat menulis teks yang koheren dan logis dengan menggunakan struktur bahasa yang tepat. Pada mata pelajaran sains, peserta didik dapat merancang eksperimen untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hasil eksperimen mereka. Problematika penerapan kerangka UBD di lembaga Pharma sebagai siswa. Beberapa problematika penerapan kerangka UBD sebagai peserta didik di sekolah diantaranya ada beberapa yaitu 1. Pengalaman belajar yang kurang optimal dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran UBD karena guru belum memahami sepenuhnya prinsip dan penerapan UBD secara efektif. Yang kedua adalah siswa merasa tidak memiliki andil dalam pembelajaran dan kurang termotivasi karena dalam beberapa kasus siswa tidak dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran UBD. Yang ketiga adalah fokus pencapaian siswa hanya pada pencapaian nilai semata daripada pengembangan pemahaman yang mendalam karena sistem penilaian tradisional yang berfokus pada tes dan hafalan yang tidak selalu selaras dengan tujuan pembelajaran UBD yang menekankan pemahaman dan aplikasi pengetahuan. Yang keempat adalah terbatasnya pilihan. Nah, terbatasnya pilihan pembelajaran yang dapat menghambat pemahaman peserta didik karena sekolah mungkin kekurangan sumber daya seperti buku teks, teknologi, infrastruktur yang mendukung penerapan UBD secara efektif. Bagaimanakah solusinya? Solusinya yang pertama menanyakan kepada